Goedemorgen Indonesia, selamat pagi. Sudah lihat reel atau short aku yang terbaru belum? Ini adalah tentang beasiswa OKP LPDP Student Joint Scholarships Program ke negara Belanda. Kalau belum, kamu cek dulu ya di Wikipedia. Apa itu beasiswa OKP LPDP Student Joint Scholarship Program? Ini adalah merupakan joint scholarship dari pemerintahan kerajaan Belanda melalui Nuffic Meso dan pemerintahan Indonesia lewat Direktorat Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi dan LPDP yang berfokus pada beberapa bidang yang spesifik yang sangat relevan untuk prioritas pembangunan di Indonesia. Ada 6 jurusan yang diprioritaskan, yakni Water Management and Technology, Entrepreneurship, Public Health Management, Maritime and Logistics. Terus ada Security and the Rule of Law, in particular Cyber Security. And yang terakhir adalah Sustainable and Circular Economy, focusing on urban development and heritage restoration. Beasiswanya sudah dibuka ya dari tanggal 20 Februari sampai tanggal 30 Maret bulan ini. Jadi buruan, jangan sampai ketinggalan ya. Ada 22 kuota yang tersedia untuk orang Indonesia dan para pendaftar beasiswa dapat memilih setidaknya 10 perguruan tinggi terbaik di Belanda yang unggul di ke-6 bidang yang saya sebutkan tadi. Nah, daftar universitas yang bisa kamu apply akan saya taruh di sini. Yang pertama adalah Utrecht University, terus Leiden University, Tilburg University, Radboud University, Rotterdam University of Applied Science, University of Groningen, KIT Royal Tropical Institute. Terus ada International Institute of Social Studies, part of Erasmus University Rotterdam, Institute for Housing and Development Studies, part of Erasmus University Rotterdam, and last one is IHE Delft Institute for Water Education. Let's talk about skema beasiswa. Durasi pendanaan paling lama ada 18 bulan atau 1,5 tahun ya. Terus pendaftar diwajibkan untuk melakukan registrasi pada aplikasi pendaftaran LPDP dan aplikasi Delta OKP Online Application untuk mengikuti proses seleksi beasiswa. Saya akan taruh linknya ya di kolom deskripsi aku. Terus pendaftar wajib memiliki LOA Unconditional yang diterbitkan oleh universitas terdaftar pada program beasiswa tersebut. Apa itu LOA Unconditional? Itu adalah surat pernyataan bahwasanya kamu sudah diterima di sebuah perguruan tinggi tanpa syarat. Artinya, kandidat hanya tinggal melakukan registrasi ulang saja. Berbeda dengan LOA Conditional, itu artinya ada beberapa kondisi yang kamu belum penuhi. Misalnya skor bahasa Inggrisnya memenuhi atau hal-hal yang lain. Contohnya waktu aku diterima di University of Canterbury, Christchurch, New Zealand, mereka mensyaratkan kalau skor IELTS-nya itu 6,5 untuk postgraduate study ya. Jadi waktu itu aku stuck di 6,0 overall score untuk IELTS. Terus berikutnya saya ditanya sama agent yang ngurusin aplikasi saya, Mbak, apa mau diterbitkan yang conditional atau unconditional LOA? Jadi saya bilangin tunggu aja lah sampai aku selesai tes bahasa Inggris. Terus aku tes lagi yang ketiga kali baru dapat skor yang diminta, sehingga saya pun mendapat LOA unconditional. Sekarang mari kita bahas komponen pendanaan apa saja yang diberikan. Karena beasiswa ini adalah joint scholarship antara dua negara, maka pembiayaannya ditanggung oleh dua pihak, yakni Kerajaan Belanda yang meliputi biaya pembuatan visa, biaya kuliah, biaya materi kuliah atau kayak beli buku gitu, lalu juga dana asuransi kesehatan. Ada juga di Belanda yang namanya handling fee, itu untuk biaya administrasi yang dilakukan untuk mengakses, menilai ijazah kita.
Nah, itu juga ditanggung ya. Yang dibiayai oleh LPDP mencakup tiket pesawat Indonesia Belanda PP, dana kedatangan atau pindahan di Belanda, biaya hidupnya setiap bulan, bantuan aplikasi jurnal internasional, bantuan seminar kalau kamu mau ikut seminar internasional, terus ada dana keperluan darurat jika dibutuhkan, dan dana bantuan penelitian tesis yang sesuai dengan ketentuan LPDP. Syaratnya apa aja, Miss? Kamu bertanya. Persyaratan umum, saya hanya akan meng-highlight poin-poin yang penting saja, dan untuk informasi detailnya, I will let you do it by yourself. You feel right? Persyaratan umum itu mencakup WNI maksimal usia 35 tahun pada bulan Desember tahun ini, terus sudah menyelesaikan studi program diploma 4 atau S1, terus yang sudah pernah kuliah S2 tidak boleh mendaftar lagi. Kalau misalnya S1 dan D4-nya itu di luar negeri, kamu harus melampirkan hasil penyetaraan ijazah dan IPK dari Kemendikbud yang bisa kamu lakukan melalui laman mereka. Linknya nanti aku akan sertakan. Berikutnya, tidak sedang menempuh S2 dan tidak sedang menerima pendanaan yang berakibat akan menjadi double funding. Persyaratan khusus ini harus kamu miliki. Pendaftar wajib melampirkan LOA unconditional pada saat proses pendaftaran. Cara mendapat LOA aku sudah pernah bahas di video aku Mana Akitangan New Zealand Scholarships. Jadi kamu cek di sana ya. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,0, skala 4 atau yang setara pada jenjang studi sebelumnya yakni D4 atau S1. Memiliki sertifikat bahasa Inggris yang masih valid dengan skor 6,5 untuk IELTS dan TOEFL IBT-nya 90. Cara daftar beasiswanya gimana? Nah, karena ini adalah joint scholarship sehingga kamu harus mendaftar 2 kali. Pertama, mendaftar pada sistem aplikasi online OKP Stunet Delta melalui situs website mereka, saya akan taruh di link. Lalu pada sistem aplikasi online beasiswa LPDP, linknya juga akan saya taruh di kolom deskripsi. Terus kamu lengkapi semua persyaratan yang diminta, dan ketika sudah selesai pastikan kamu lakukan submit aplikasinya supaya kamu mendapatkan kode registrasi atau kode pendaftaran. Kak, spill proses seleksinya seperti apa? Proses seleksinya terbagi atas 2, yakni seleksi administrasi dan seleksi substansial. Untuk detailnya, I will let you do it by yourself, so you do your own homework. Cek di websitenya mereka yang nantinya akan saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Ini adalah timeline yang perlu kamu ingat. Tanggal 20 Februari pendaftarannya sudah dibuka, dan tanggal 30 Maret tahun ini pendaftarannya ditutup. Lalu bulan April 2023 akan ada pengumuman proses seleksi. Berikutnya periode 10 April sampai 2 Juni itu adalah proses tes, interview, dan assessment lain yang dilakukan oleh 3 pihak, yakni Kedutaan Belanda, lalu LPDP, dan Nufek Neso Indonesia. Lalu tanggal 8 Juni 2023 itu adalah pengumuman akhir apakah kamu mendapatkan beasiswa atau tidak. Saya berdoa semoga kamu mendapat beasiswa ya. Ada 2 saran dari saya untuk mengurangi stres yang tidak perlu. Selesaikan pendaftaran jauh-jauh hari, jangan dekat-dekat deadline ya. Karena biasanya dekat-dekat deadline sistemnya akan crash, tidak bisa diakses karena kebanyakan orang access to the website at the same time. Jadi kurangi stres yang tidak perlu. Lalu yang kedua adalah, ini adalah hal penting. Kalau kamu excited mendaftar beasiswa terus nanti diterima kuliah di sana, harus excited juga pulang ke Indonesia dan bayar utang, karena
sebelum berangkat nanti itu kan ada perjanjian dari LPDP kalau kamu harus mengabdi ke Indonesia gitu. Ada berapa lama mengabdinya, detailnya nanti akan dikasih tahu. Karena saya pikir fair enough ya, kan kalau kamu biaya sendiri terus minjam duit, kalau bayar sendiri bayar berapa tuh? Kalau nggak punya duit, minjam duit udah harus berapa bayar bunganya, belum tentu juga disetujui sama bank, terus belum dikejar-kejar debt collector gitu ya. Jadi maksudnya kan tujuan pemerintahan Indonesia dan Belanda memberikan beasiswa ini adalah supaya boleh membangun sumber daya manusia untuk prioritas pembangunan di Indonesia, bukan untuk kamu settle di negara tempat kamu kuliah. Karena banyak orang-orang yang kalau sudah dapat beasiswa jadi amnesia, nggak mau pulang gitu karena lebih enak gitu. Saya pikir ini masalah moral. Kalau kamu berkomitmen, tanda tangan, lakukanlah ya kan, supaya kita respect gitu kepada kamu. Itu dia guys, informasi seputar Diktiristik LPDP OKP Student Scholarship. Bagaimana? Apakah kamu tertarik? Cus langsung cek di websitenya yang ada di link deskripsi aku. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video aku kepada orang-orang yang kamu sayang, biar aku tambah semangat berbagi ilmu dan berbagi cerita dengan kalian. At the same time, kamu juga punya kesempatan untuk berbuat baik kepada sesama. You'll be right. Sampai bertemu kembali. Bye.